Jadi kalau laki-laki memang agak tidak terlalu difikiri. Kalau laki, seseorang yang belum dapat jodoh, yang meresahkan orang tuanya, kadang orang tuanya berpikir yang agak di luar nalar nih Ustadz. Jangan-jangan anak saya ada jinnya nih, yang setiap laki-laki datang deket, nggak lama keluar, nggak jadi. Apakah ada jinnya yang menghalangi seperti itu? Nah, menurut Ustadz gimana? Apakah benar seperti itu, Ustadz? kalau saya ada cerita seperti itu, saya harus tanya, saya harus lihat, saya harus tanya sama lihat. Saya lihat dulu deh. Tapi kemungkinan itu ada. Saya nggak mungkin nggak cerita dulu. Saya lihat dulu orangnya kayak apa. Kalau orangnya cantik, boleh. Nggak ada kekurangannya. Istilah secara fisik cantik maksud saya itu, bisa. Teman saya tanya, ada yang dulu yang ngebet pengen nikahin tapi ditolak, ada beberapa, nah itu bisa. Tak kira perempuan cantik identik dengan jin gitu, dengan banyaknya jin nanti ya. Itu memang ada tuh. Tapi perempuan cantik itu jin bagi dirimu. Jin bagi dirimu. Jadi kalau orangnya ya biasa-biasa, ya saya harus berpikir lah. Oh biasa kok, siapa sih yang mau nakalin kan gitu ya. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah jika dia seneng, perempuan ini seneng dengan laki-laki, laki-lakinya nolak. Tapi kalau ada laki-laki seneng dengan dia, dianya menolak, kan gitu ya. Ini bukan jin itu. Itu biasanya si anak perempuan ini kalau diajak diskusi sama orang tuanya sering debat, bukan langsung nerima. Debat itu kan nggak mau ketemu, intinya itu nggak mau ketemu. Nah sama, nanti kalau dia seneng laki-laki, ya laki-lakinya nggak mau. Nanti kalau ada laki-laki suka sama dia, dia nggak mau. Itu nggak sadar seperti itu. Berarti yang menghalanginya karena dosa atau salah? Ya karena salahnya itu kan petunjuk dari Allah aja. Kalau di saya, insya Allah ketahuan. Oh ini si mbaknya ini kalau dikasih masukan sama orang tua nolak terus rata-rata. Walaupun dia biasa, tapi nanti kalau diskusi nolak. Selalu merasa dirinya pintar, selalu merasa dirinya hebat seperti itu. Tapi baik sehari-hari. Memang itu nggak berantem dengan orang tua. Nah nanti selisihnya nganunya seperti itu. Dia senang sama laki-laki, laki-lakinya nolak, ada laki-laki senang, dia nolak seperti itu. Nah itu nanti kalau sudah minta maaf sama orang tuanya, jangan diulang lagi. Nanti kalau orang tua itu bilang nasihati dan sebagainya, terimalah, jangan diajak berdebat seperti itu. Nah, baru. Dan itu juga kasus seperti itu banyak, sehingga paham mereka bahwa memang betul ridha Allah itu memang diawali dari ridha orang tua. Jadi hati-hati, walaupun dalam Quran ceritakan bahwa kita itu harus hormat kepada orang tua, itu memang tidak dijelaskan secara rinci hormat itu bagaimana. Hormat aja, jangan juga berpikir hormat itu seperti begini ya, nggak boleh juga. Itu instansi. Itu instansi itu. Hormat orang berliwat siapa? Ya bukan begitu. Hormat itu ya keseluruhan. Orang tua bicara itu didengerin. Kalau orang Jawa, orang tua duduk di kursi, anaknya duduk di bawah. Ini Jawa dulu. Kalau sekarang orang tua duduk di kursi, ini zaman sekarang orang tua duduk di kursi, anaknya duduk di pundaknya orang tua. Masih kecil anaknya. Itu kiasan. Jadi Ustadz, kalau orang yang kesulitan mencari jodoh, pertama memperbaiki akhlak dulu ya. Insya Allah. Orang ini. Si anak, akhlak si anak. Dalam berbicara, dalam bersikap, jangan cemberut aja, harus ada senyum. Pernah kan kita kedatangan seseorang yang jodohnya maaf belum ada, karena Ustadz bilang kasih banyak senyum dong, jangan diem aja, pernah kan gitu. Oh iya. Iya, itu memang salah satu cara. Karena kalau ketemu orang tuanya cemberut aja, lah orang tuanya juga bingung. Aku tuh salah apa dicemberutin anak saya kan gitu ya. Itu mau orang tuanya, orang lain gimana? Iya kayak gitu. Kalau haji kan bingung juga. Aku tuh kok dicemberutin anak saya itu salah apa kan gitu. Kalau Tung beda lagi, aku kok dicemberutin anak saya salah apa? Saya ngomong emang lu yang salah tuh. Gak usah tanya seperti itu. Emang lu yang salah. Kalau tadi Pak Ustadz, maaf, itu kan dari sisi anak ya Pak Ustadz. Kalau dari sisi orang tua yang resah terhadap anaknya yang belum nikah, apa yang bisa dilakukan itu Pak Ustadz? Ya memang kalau ini YouTube ini sudah beredar
diskusilah. Wasawirhum fil amri. Jadi berdiskusi, musyawarah untuk mencari solusi sebenarnya. Jadi kalau sudah salah satu tahu, entah si anak, entah si ibu, entah si bapak tahu tentang persoalan jodoh, diskusi, mana ada kekurangannya yang sebelah mana, diskusi. Kemudian saling berdoa, si anak minta maaf kepada orang tuanya terus-menerus setiap hari, kemudian ikhtiar, kemudian ya ta'aruf biasa, seperti ta'aruf biasa aja. Kemudian orang tuanya mendoakan agar dosa-dosa anaknya diampuni, seperti itu. Insya Allah kalau itu memang bisa berjalan baik, insya Allah bisa kok. Ya, insya Allah bisa. Karena saya banyak nangani kasus-kasus seperti itu ya ada. Contoh, saya pernah kedatangan ibu dengan anak perempuan. Datang nemuin saya masih ingat itu hari Minggu pagi. Dia datang, kemudian ibunya bilang, Ustadz, saya minta didoain atau agar anak saya mendapatkan jodoh, atau saya dinasehatin bagaimana anak saya bisa mendapatkan jodoh. Loh, emang kenapa, Bu? Anak saya umurnya sudah berapa waktu itu, 28 kalau nggak salah ya. Saya agak-agak lupa, tapi seingat saya 28 lah. Nah, itu waktu saya lihat anaknya biasa sih wajahnya. Saya bilang cantik ya biasa aja, wanita Jawa biasa. Saya amati aja. Waktu saya amati ini kayaknya sholatnya tertib, kan gitu ya. Sholatnya tertib, sunnahnya jalan bagus, baca Quran tertib. Dari apa yang dikerjakan, sombong itu jarang sekali dilihatkan, kan ujub riya jarang. Kemudian dia hormat sama orang tuanya. Saya amati gitu tuh. Saya hanya cuma bilang, Bu, ini putri ibu ini tinggal nunggu aja gitu. Nunggu gimana, Ustaz? Tinggal nunggu. Ini semuanya nggak ada persoalan. Saya nggak bisa cerita seperti ini. Nggak ada persoalan. Tapi anak saya itu 3 tahun ini nggak punya temen gitu. Waduh, kalau udah ngomong 3 tahun nggak punya temen, mikir lagi saya. Tapi kalau hati saya sih waktu itu, saya merasa ini putri ibu, tetap saya ngomong putri ibu nggak ada masalah. Saya melihat kayaknya baik, tinggal nunggu aja dari Allah. Nunggunya kapan, Ustadz? Ya nggak tahu. Saya bukan asisten Tuhan. Saya memang ngomong seperti saya bukan asisten Tuhan, jadi saya nggak tahu. Tunggu aja. Ibu doain si putri ibu nanti mudah mendapatkan jodoh yang sekufu, yang seiman seperti itu, yang soleh. Nah, selesai itu memang saya mendoakan. Doa saya nggak panjang. Untuk doa seperti itu nggak panjang, apalagi anaknya menurut saya, ini menurut saya aja nggak ada masalah. Itu Minggu pagi. 2 minggu kemudian datanglah ibu itu kepada saya lagi. Ustadz, ingat saya? Ingat anak saya yang konsul untuk anak saya yang cari jodoh. Iya, gimana Bu? Gimana kabarnya? Baik Ustadz, saya mau ngabari. Iya, alhamdulillah bulan depan anak saya mau nikah. Oh alhamdulillah gitu kan. Terus saya masih ingat ibu itu baru 2 minggu. Kemudian gimana? Kenapa ibu nemuin saya? Saya mau cerita, Ustadz. Memang kayaknya betul yang Ustadz ceritain itu. Gimana? Ustadz kan bilang ini tinggal nunggu aja dari Allah kan gitu ya. Iya, saya ingat ibu. Gimana? Jadi waktu pagi itu ketemu sama saya, hari Minggu pagi itu ketemu sama saya. Minggu malamnya itu ada yang datang ngelamar. Gitu. Ngelamar anaknya perempuan juga nggak tahu, nggak ada janjian. Oh, belum kenal. Bukan belum kenal, belum janjian ya. Belum nggak janjian. Jadi laki-laki itu sama anak perempuannya kenal itu memang 3 tahun dulu, 3 tahun lebih dulu dia kenalan, ngobrol ini. Besok saya tak main, habis itu nggak ada kabar. Istilahnya. Tiba-tiba setelah itu langsung dilamar malam itu dilamar laki-laki itu sama ininya. Lah karena udah tahu dan dia sendiri sebelumnya saya bilang nanti ada petunjuk dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan ibu paham dan diikutin aja petunjuk itu, jangan dilawan. Ya akhirnya
Ya diterima. Iya. Itu doanya apa Pak Ustadz? Pak Ustadz? Kasih Pak. Kasih. Haji mau nanya nih. Kasih Ustaz, kasih.